Selamat malam, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kita, yaitu kos-kosan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam proyeknya aja yang dibacakan oleh teman saya. Ini tampilan project saya. Project kami di sini ada deskripsi website kosannya. Di sini ada pilihan kamar dan daftar. Lalu kita ke pilihan kamar. Di sini ada standar 1, standar 2, premium. Lalu di sini ada pendaftaran kamarnya, ada tanggal masuk. Ini di sini ada masuk, terus durasi sewa setahun, terus ada total harga, terus kita masuk untuk pemesanan. Nah, di sini ada tempat loginnya. Kita login, terus kita masuk. Nah, di sini kita balik lagi ke tempat yang tadi untuk penyewaannya. Lalu kita ada total harga, lalu kita ke pesan kamar. Lalu di sini ada invoice untuk atau konfirmasi pemesanan kamar. Ada nama lengkapnya, email, terus nomor telepon, lalu kode pemesanan, ada harga-harganya, ada durasi pesanannya. Lalu kita pesan. Lalu di sini ada unggahan bukti pembayaran. Sebelum kita pembayaran, kita harus unggah bukti bayarnya dulu. Kalau nggak ada unggah bukti bayarnya, itu kita nggak bisa kirim pembayarannya. Di sini kita pilih contoh pembayaran gitu. Lalu nih di sini kita bisa kirim pembayarannya. Lalu di sini sukses. Lalu selanjutnya kami serahkan ke teman saya. Nah, baiklah, di sini di data pesanan, tadi sesuai teman saya yang jelasin, udah memesan kamar itu kamar kamar kelas premium. Tanggal masuknya tanggal 27 Juni 2024. Tanggal keluarnya tanggal 27 Desember 2024. Nah, di sini juga ada total harga yaitu sebesar 16.500. Statusnya menunggu. Nah, statusnya menunggu ini karena apa? Karena admin belum menyetujui proses pembookingan kos-kosan ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat invoice-nya. Nah, invoice-nya jika kita nanti kita akan mendownload apa fee-nya. Terus di situ juga ada view mau melihat detail pemesanannya. Nah, di sini ada detail pemesanan yaitu kayak status, kode pemesanan, total harga, tanggal pesan, durasi, tanggal masuk, tanggal keluar, tipe kamar, nomor kamar, dan bukti pembayarannya. Nah, di sini kita juga bisa bisa membatalkan pemesanan kalau seandainya kita tidak jadi memesan kamar tersebut. Nah, contohnya gini, batalkan. Nah, Anda ingin membatalkan. Nah, di sini kan kita udah mencoba membatalkan pesanan tersebut. Nah, pesanan telah dibatalkan, gitu. Sukses. Nah, di sini oh, pesanan yang kita batalkan tadi dia udah dibatalkan gitu. Ya, lah kita terus lanjut di review. Nah, di review ini kita juga bisa mereview cost yang kita apa tadi. Contohnya gitu kita review. Nah, sesuai dengan apa yang kita mau sesuai gimana tempatnya itu nyaman kah, adem gitu. Kita bisa apa? Kita berikan reviewnya. Kosnya bersih dan wangi itu. Bisa simpan data. Nah, sukses.
Di sini kita juga ada bisa buka profil. Nah, di menu profil kita juga bisa ngedit, ngedit foto, ngedit nama, nomor telepon, email, alamat, pekerjaan, nama bank, nomor rekening, dan foto KTP kita. Terus habis diedit kita simpan. Nanti profilnya akan berhasil diupdate gitu. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin dashboard. Di sini kita kan login pakai akun user. Sekarang kita bisa keluar dari akun user. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian akun admin dan masuk ke admin dashboard. Di sini adalah bagian admin dashboard. Di sini ada beberapa data yang ditampilkan. Di dashboardnya ada total user yang artinya total penyewa. Maksudnya adalah total pengguna aplikasi. Terus ada data kamar kosong. Di sini tertulis ada 5 kamar kosong dari total 11 kamar. Ada jumlah transaksi, ada jumlah pemasukan, jumlah keuntungan, dan jumlah pengeluaran. Di sini ada statistik jumlah transaksi setiap bulan. Dan di sampingnya itu ada data kamar kosong. Misalnya standar 1 ada 1 yang kosong, standar 2 ada 2 yang kosong, premium ada 2 yang kosong. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian fasilitas. Ini adalah bagian dari fitur CRUD yang akan dibuat. Di sini ada tertulis fasilitas, misalnya fasilitasnya kamar mandi dalam. Misalkan kita ingin membuat CRUD, kita bisa klik tambah fasilitas. Masukkan nama fasilitas, misalnya dapur umum. Terus di sini masih masukkan ikon fasilitas. Kita pilih gambar sembarang aja. Setelah gambarnya berhasil diupload, kita simpan data. Data berhasil ditambahkan. Dan akhirnya fasilitas dapur umum berhasil ditambahkan. Di sini kita juga bisa search. Ini adalah fitur kecil, fitur tambahan juga. Misalnya kita klik dapur umum, akan tertera yang keluar adalah dapur umum. Atau misalkan kamar mandi dalam, akan yang keluar adalah kamar mandi dalam. Kita juga bisa melihat detail fasilitas dan juga bisa mengedit. Di sini kita coba mengedit fasilitasnya. Nah, kita bisa mengedit fasilitas, misalnya dapur umum kita ganti jadi dapur privat. Terus kita simpan. Data fasilitas berhasil diupdate. Yang tadinya dapur umum berubah menjadi dapur privat. Kita juga bisa menghapus data yang sudah kita buat fasilitasnya. Misalkan kita hapus fasilitas dapur. Di sini ada tanda konfirmasi. Kita diharapkan untuk mengkonfirmasi. Di sini tertulis Anda tidak dapat mengembalikan data yang telah dihapus. Artinya setelah dihapus kita tidak bisa merestore datanya kembali. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Itu adalah CRUD pertama kami. Selanjutnya adalah CRUD kedua. CRUD kedua ini adalah menambah tipe kamar. Fiturnya sama, ada fitur kecilnya, ada search, show entries yang artinya menunjukkan beberapa dari data, ada previous, next, atau previous untuk melanjutkan melihat datanya. Sekarang kita coba menggunakan fitur CRUD ini. Pertama kita tambah tipe kamar. Masukkan tipe kamar. Di sini kita masukkan premium 2. Masukkan lantai 4 lah misalnya. Masukkan ukuran kamar, kita 5x5. Terus thumbnail kamar kita masukkan dengan gambar yang sembarang aja. Masukkan total harga. Kita masukkan, kita coba 3 juta. Fasilitas kita centang. Ini tadi fasilitas akan terkirim ke bagian CRUD tambah kamar. Kita coba centang aja. Data tipe kamar berhasil tambah. Selain itu kita juga bisa mencari misalnya standar 1 yang keluar adalah
tipe kamar standar, ya itulah menu fitur tambahan search-nya, dan juga kita bisa mengedit tipe kamar yang sudah kita buat, misalnya premium 2, atau kita coba edit harganya aja. Yang tadinya 3 juta kita ganti 4 juta, simpan data tipe kamar berhasil diupdate. Yang tadinya harganya 3 juta menjadi 4 juta. Kita juga bisa manage kamar atau nambah kamar. Ini adalah fitur tambahan supaya kita bisa menambah slot kamar yang sudah kita buat. Misalnya kita tambah kamar, masukkan nomor kamar, misal saya 201, statusnya kosong, data kamar berhasil tambah. Kita tambah kamar lagi, misalnya 202, data kamar berhasil tambah. Kita juga bisa edit. Oh ya, ini jatuhnya adalah fitur CRUD, bukan fitur tambahan. Misalnya premium 2 atau status kamarnya nomornya kita ganti 209 lah. Simpan data kamar berhasil diupdate. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara klik hapus. Ada danger-nya lagi untuk memberikan konfirmasi, kita lanjutkan. Data berhasil dihapus. Selanjutnya data pemesanan. Ini ada fitur tambahan, kita bisa menambah data pemesanan. Ini ada fitur CRUD, tambah pemesanan. Misalnya kita ingin buat pesanan, fitur ini dikhususkan buat para penyewa yang penyewa bukan melalui web, tapi melalui posnya langsung datang ke tempat dan bayar cash. Kita bisa buat data pemesanannya. Kita misal masukkan, pilih pengguna user, masukkan tanggal masuknya kita coba 1 aja, tanggal 1, bisa tahunnya 6 bulan, kita buat pesanan, kita klik selesai, berhasil melakukan pemesanan kamar. Pemesanan kamar akan tertera di sini. Di sini ada 3 sorting. Misal kita pengen lihat semua data pemesanan, kita bisa klik semua, di sini ditampilkan. Terus ada yang sukses, kita bisa lihat data pemesanan yang sukses. Dan ada yang menunggu. Ini yang menunggu di ACC admin. Misal kita ingin ACC data pemesanan, kita tinggal klik upload, tinggal klik konfirmasi yang ada di sini. Ini data pemesanan yang tadi rekan saya buat. Kita klik konfirmasi, oke. Pesanan telah dikonfirmasi. Kita juga bisa melihat detail pemesanan, kita klik detail. Nah, di sini adalah detailnya. Kita kembali lagi. Selain itu, kita juga bisa mendelete data pemesanannya juga. Misalkan kita delete. Pesanan telah berhasil dibatalkan. Jadi semuanya akan masuk ke kategori dibatalkan. Semua data yang dibatalkan. Dan untuk yang menunggu, kita ada data yang untuk menunggu, dan yang untuk yang sukses kita ada fitur buat tagihan juga. Ini jika suatu saat bayarannya udah mulai jatuh tempo, kita buat 6 bulan, nomor kamar 22, simpan data, berhasil membuat tagihan sewa kamar. Yang tadi sudah kita perbarui, tagihannya semuanya akan diarahkan ke sorting menunggu. Ini tinggal kita konfirmasi aja. Selanjutnya adalah laporan pemasukan. Ini bukan fitur CRUD, tapi ini fitur tambahan. Ini untuk mencatat semua pemasukan yang kita dapatkan. Misalkan pemasukan dari para penyewa atau user yang sudah membayar akan tertera di sini. Bisa kita sorting juga. Misalkan kita pengen cari data user Ruben Setiaji, semuanya akan tersorting nama pemesanan Ruben Setiaji. Atau misal user, semuanya akan tersorting user doang. Kita juga bisa mendownload file data pemasukan kita
dengan format PDF atau Excel. Bisa kita unduh PDF. Datanya akan otomatis terunduh. Bisa kita unduh Excel. Datanya akan otomatis terunduh juga. Selain data pemasukan, kita ada juga laporan pengeluaran. Di sini untuk membuat data pengeluaran, ini bukan fitur tambahan, tapi fitur cloud untuk membuat laporan pengeluaran kita. Di sini sudah saya buat satu, renovasi dinding kos, dengan nominal 500.000, dengan foto dan aksi. Misal kita ingin membuat yang baru, kita tinggal klik data, tambah pengeluaran, deskripsi kita masukkan renovasi dapur. Untuk contoh, dengan nominal kita coba 500.000. Tanggal transaksi kita asal aja. Foto bukti pengeluaran kita coba asal juga. Ada sedikit pending, kita close aja. Kita cari foto yang baru. Ada sedikit pending. Setelah file foto bukti pengeluaran kita upload, kita bisa langsung simpan data aja. Data pengeluaran sudah ditambahkan. Data pengeluaran yang sudah kita upload akan tertera di sini. Kita bisa search juga, misalkan renovasi dapur, yang keluar hanya renovasi dapur. Dan kita bisa edit juga. Biayanya kita ganti jadi 700.000. Kita simpan data pengeluaran berhasil diupdate. Kita juga bisa hapus, kita hapus saja coba data pengeluarannya, data berhasil dihapus. Dan sama seperti data pemasukan, kita bisa mengunduh data pengeluaran dengan format PDF dan Excel. Bisa saya coba salah satu, data pengeluaran berhasil diunduh. Selain data pengeluaran, kita ada juga, ini adalah fitur cloud untuk mengolah penyewa kos kita. Misalkan di sini ada 2 penyewa. Yang pertama namanya adalah user, yang kedua adalah Ruben Setiaji. Di sini kita bisa buat user. Di sini disuruh masukkan nama lengkap, misalnya Beni Dwianto dengan email. Kita simpan data. Ini ada error karena kita memasukkan email yang sama yang sudah kita gunakan. Kita juga bisa menonaktifkan data-data penyewa, bisa melihat detail dan juga bisa menghapus data penyewa. Di sini juga ada search juga, misal kita cari user, akan tersorting user saja yang tertampilkan. Atau misalkan Ruben, akan tersorting Ruben saja yang tertampilkan. Selanjutnya adalah menu review. Ini adalah fitur tambahan. Kita bisa menghapus review-review atau membaca review-review yang user telah berikan ke website atau kos kita. Misalkan review pertama itu dari Ruben Setiaji, reviewnya di sini kita belum tulis. Kita bisa langsung hapus, harap hapus. Nah, data review berhasil dihapus. Coba kita cek beranda, data reviewnya. Data review yang sudah dibuat oleh user berhasil dihapus. Atau kita coba buat reviewnya lagi. Kita masuk sebagai user. Kalau kita berhasil membuat review, misalkan saya masukkan huruf acak, lalu kita kembali ke beranda,
Review akan tertera di sini. Dan sekian aja itu dari website kami. Selanjutnya kami akan presentasikan database kami. Database kami adalah database yang kita gunakan dari bawaan PHP. Misalkan kita buka kalau PHP MyAdmin. Sedikit pending. Nah, di sini ada database kita di MySQL-nya. Kita coba lihat sewa kos. Di sini ada database kita. Di sini ada, kita coba yang paling bawah, user. User ini adalah database dari akun-akun yang login ke website kita. Di sini adalah admin, user gmail.com, dan mrband.gmail.com. Di sini adalah nomor HP-nya, di sini ada alamat, pekerjaan, bank, nomor rekening, avatar. Avatar ini adalah aset profil, foto profil kita. Di sini ada tanggal akunnya dibuat dan tanggal akunnya diupdate. Selanjutnya ada tipe kamar, ini adalah database tipe kamar. Terus ada review, database review. Ada permission, pengeluaran, database pengeluaran, ada database password. Ada model juga, ini habis itu model has permission, migration, database kamar. Ini untuk memasukkan database kamar-kamar. Misalkan kamar 1, kamar 2, dan kamar 3 statusnya disewa. Ada kamar 10, 11, 12 statusnya kosong. Selanjutnya ada galeri kamar. Ini database untuk menyimpan foto-foto kamar kos yang sudah kami posting. Adalah database fasilitas. Bisa kita lihat ada kamar mandi dalam yang tadi ada di website kami, ada icon ini untuk gambarnya. Ada file jobs, detail fasilitas, ini untuk detail fasilitasnya, dan ada booking ini untuk penyewa yang membooking kamar kos kita. Di sini 0 itu adalah kamar-kamar yang belum diberikan pembayarannya. Terus ada status dibatalkan, ada sukses, ada menunggu. Sekian itu aja presentasi demo program website aplikasi penyewaan kos dan database kami. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.